Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Wulan. Saya adalah dosen dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Al-Irsyad Cilacap. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai akuntansi perusahaan manufaktur. Apa sih perusahaan manufaktur? Gampangnya, perusahaan manufaktur itu perusahaan yang punya pabrik. Kebayang? Kebayang dong ya? Oke. Nah, di sini nanti teman-teman juga bisa baca sendiri juga ya. Apa sih yang dimaksud dengan perusahaan manufaktur? Ini ada di slide. Ibu sudah share di Siraka, di Edlik ya. Kemudian teman-teman juga kalau enggak bisa baca-baca dari buku-buku dan berbagai dari internet juga. Apa sih yang dimaksud dengan perusahaan manufaktur ya? Oke, kemudian karakteristik perusahaan manufaktur. Perusahaan ini biasanya pendapatan utamanya itu dari hasil penjualan. Kemudian dia juga punya inventaris atau persediaan dalam bentuk fisik. Terus perusahaan manufaktur itu juga mengolah seperti tadi Ibu sampaikan, eh, kita bayanginnya pabrik ya, perusahaan yang punya pabrik. Nah, kalau pabrik itu ngapain sih? Pabrik itu kan mengolah, bikin sesuatu barang dari produk yang bahan baku lah ya, dari yang sesuatu yang belum jadi menjadi satu produk. Contohnya, kita mau bikin mie, Dil, berasal dari tepung terigu dulu. Campur apa, campur apa, kemudian diolah, jadilah cung 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 cung. Terakhirnya adalah mie yang sudah dalam bentuk packaging plastik gitu. Kebayang ya? Nah, ada juga spare part dari ini apa namanya motor. Bisa itu ada pabrik spare partnya sendiri, ada yang bikin juga motornya. Jadi dari spare part yang sudah ada, barang yang sudah setengah jadi atau dari barang spare part itu kemudian dirakit jadi sebuah motor. Itu adalah perusahaan manufaktur untuk motor. Kebayang ya? Oke, kemudian biaya produksi itu mencakup raw material atau bahan baku tadi ya. Kemudian ada labor atau tenaga kerja dan juga ada overhead cost. Apa yang dimaksud dengan overhead cost? Overhead cost itu adalah biaya-biaya yang tidak langsung. Nanti kita akan bahas lebih detail apa saja yang dimaksud dengan biaya tidak langsung. Dan juga kalau dalam perusahaan manufaktur, karakteristiknya itu analisis performa bisnis dan produknya itu terstruktur. Oke, next slide. Di sini ada karakteristik perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Ini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Di sini ada karakteristiknya dibagi menjadi tiga. Ada produk yang dijual, asal produk, dan aktivitas produk. Nanti teman-teman bisa baca lebih detailnya apa bedanya perusahaan jasa, dagang, dan perusahaan industri manufaktur. Nah, di sini kita akan fokusnya ke industri manufaktur karena kita memang sedang membahas mengenai perusahaan manufaktur. Maka produk yang dijualnya itu berwujud, ada wujudnya gitu. Biasanya disebut juga dengan barang dagangan atau goods. Nah, asal produknya itu biasanya dari bahan baku diolah menjadi barang yang siap jual. Paham ya? Dari eh, besi jadi spare part atau dari spare part jadi motor atau jadi mobil, jadi pesawat dan lain-lain. Kemudian aktivitas pokoknya itu adalah pemberian bahan, penyiapan bahan, pengolahan bahan menjadi barang yang siap jual. Ada juga mereka harus eh, menghususkan penyimpanan barang dan juga penjualan barang jadi, gitu ya. Oke, kita lihat di sini ada perusahaan manufaktur. Contoh-contohnya, ada contoh di sektor perusahaan industri dasar dan kimia. Contohnya ada Holcim. Ini kemudian ada juga pabrik kertas Ciwi Kimia. Pabrik kertas Ciwi Kimia, teman-teman tahu nggak? Itu salah satu yang bikin ini buku tulis. Nah, ini ada dibikinnya di pabrik kertas Ciwi Kimia. Karena ini biasanya memang kalau yang disebut
disebut dengan sektor perusahaan industri dasar itu atau kimia, ini biasanya bergerak di bidang produksi, pengolahan semen, kemudian kayak keramik, porselen, pakan ternak, dan juga kertas. Nah, ada lagi yang disebut dengan sektor perusahaan aneka industri. Kalau ini biasanya ngolah mesin dan berbagai peralatan berat seperti otomotif, tekstil, garmen, alas kaki, kabel, dan juga alat-alat elektronik. Contohnya apa? Astra. Teman-teman bayangin Astra Otopart. Nah, ini kan ngolah dari besi jadi baut atau jadi spare part untuk yang di motor, mobil, dan lain-lain ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan sektor perusahaan industri barang konsumsi. Nah, kalau di sini umumnya mengolah dan memanufaktur atau membuat barang siap konsumsi. Contohnya ada makanan, minuman, rokok, kebutuhan farmasi, kosmetik, dan juga peralatan rumah tangga. Di sini contohnya apa? Teman-teman bisa ingat-ingat ada Mustika Ratu untuk kosmetik, ada juga Unilever Indonesia dan lain-lain ya. Nah, teman-teman bisa di sini lihat bisa juga teman-teman kalau pengen tahu apa aja sih proses produksi yang ada di dalam sebuah perusahaan manufaktur, teman-teman boleh banget dong searching ya, bisa cari tahu apa saja yang ada di dalam perusahaan manufaktur. Teman-teman bisa cari tahu mungkin Indofood, kita pengen tahu cara bikin mie itu seperti apa. Biasanya kalau ibu suka banget nontonin laptop si Unyil ya, karena sering banget tuh ada pembahasan mengenai kunjungan produksi dari si Unyil ataupun dari beberapa pihak yang lain untuk melihat langsung proses bagaimana pembuatan sebuah mie, laptop dan lain-lain gitu ya. Boleh, boleh banget. Bisa silahkan teman-teman bisa browsing biar kalian bisa ngelihat proses produksi itu seperti apa sih gitu. Nah, di sini nggak ada nama dan nomor akun dalam perusahaan manufaktur. Di sini ada beberapa akun-akun, tentu saja ini akunnya berbeda dengan akun-akun yang ada di jasa. Perusahaan jasa itu ada beberapa titik perbedaan, tidak punya persediaan, kemudian tidak ada jasa angkut dan lain-lain ya. Tetapi kalau di perusahaan manufaktur itu ada. Kemudian di sini ada jenis persediaan di perusahaan manufaktur. Ada persediaan itu dibagi menjadi tiga. Ada persediaan bahan baku, persediaan dalam proses, dan juga ada barang jadi. Jadi persediaannya tidak hanya satu macam saja kalau di perusahaan manufaktur, tetapi bisa jadi tiga macam ini. Ada jadi persediaan bahan baku atau bahan mentah, kemudian ada yang barang setengah jadi atau barang dalam proses, dan juga ada persediaan barang yang sudah siap jual atau barang jadi. Jenis biaya. Nextnya ini biaya itu dibagi menjadi paling tidak ada lima lah ya untuk secara garis besarnya gitu. Ada biaya bahan baku utama, ada biaya tenaga kerja utama, ada biaya overhead atau biaya tidak langsung, ada biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Nah, biaya overhead sendiri nanti terbagi menjadi bahan penolong, kemudian bahan baku penolong ya ini ya, kemudian ada juga tenaga kerja penolong dan juga biaya pabrikasi lain seperti listrik dan lain-lain. Nah, di sini ada arus biaya mulainya dari bahan baku seperti tenaga kerja, kemudian ada overhead. Nanti itu diproses menjadi barang setengah jadi atau barang dalam proses. Kemudian nanti bisa jadi barang jadi setelah diprosesnya ya. Nah, di sini kita akan melihat pengelompokan biaya. Pengelompokan biaya, ini teman-teman bisa ingat lagi ke slide yang sebelumnya ya. Ada biaya terbagi menjadi ada biaya tenaga kerja utama, ada biaya bahan baku utama, ada overhead, kemudian biaya pemasaran dan juga administrasi umum. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saya pakai alat bantu. Sebetulnya nanti kalau di dalam soal ujian saya tidak akan pakai warna. Jadi teman-teman sendiri yang harus mengelompokkan biaya. Mana yang masuk kategori utama, mana yang masuk kategori biaya penolong, mana yang masuk kategori biaya pemasaran ataupun administrasi umum. Karena teman-teman bayangin perusahaan Ciwi Kimia atau perusahaan spare part ya ataupun juga Unilever deh. Unilever kan tentu saja ada pabriknya sendiri, kemudian
ada bagian pemasaran sendiri dan juga ada bagian kantor direksi. Direksi utama itu tidak selalu harus ada di dalam pabrik, bisa saja mereka berbeda lokasi. Nah, tapi semuanya itu kan ada biaya-biaya yang harus kita hitung yang untuk nantinya bisa kita ketemu nih berapa biaya total biayanya kita. Jangan sampai kita produksi barang, kita jualan tetapi kita rugi karena ternyata biayanya lebih gede dibandingkan harga jualnya kita. Nah, jadi yang paling utama kita harus mengelompokkan dulu biaya. Oke, di sini kita lihat ada biaya pemakaian kain. Biaya pemakaian kain untuk di perusahaan baju yang memproduksi baju. Tentu saja biaya pemakaian kain itu termasuk biaya utamanya. Kemudian nanti teman-teman harus cari tahu mana aja yang masuk kategori biaya utama dan biaya penolong ataupun biaya pemasaran dan administrasi umum. Oke, kita akan bersambung ke part 2 dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.